Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Kimberly Irene. Kimberly, apa kabar? Baik. Kamu pernah punya pengalaman mistis? Iya, aku pernah mengalami pengalaman mistis. Gimana ceritanya? Waktu itu aku lagi nyetir mobil. Aku dari desa mau ke kota sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba itu pas di tengah hutan gitu, di gelap, nggak ada mobil-mobil lain lagi jalan. Tiba-tiba aku tuh kayak gini kan, nggak bisa gerak sama sekali badan aku. Aku mau nginjak gas, mau nginjak rem, semua nggak bisa. Tapi mobil lagi dalam kondisi jalan? Iya, dalam kondisi jalan. Di situ Terus? aku kayak mau nangis. Kok mau nangis pun tuh kayak nggak bisa gerak sama Sendirian, sekali. Sendirian. Nah, pas posisi itu tuh emang kayak jalan itu kayak gelap banget. Dan tiba-tiba tuh aku sadar gitu, di depan ternyata jurang. Pas udah mau masuk jurang, aku langsung berdoa dalam hati. Gitu kan. Akhirnya aku bisa sadar, aku bisa ngerem dan aku berhenti di situ sekitar 15 menit. Aku telepon orang. Orang datang sekitar setengah jam kemudian, tapi di situ badan aku tuh masih kayak yang pucat terus gemeteran gitu. Itu apa yang kamu rasain? Maksudnya ada memang sosok yang datang yang mengganggu atau Iya, kamu tiba-tiba melihat lagi sesuatu? jalan terus ada kayak sesuatu yang besar, tapi aku nggak tahu apa, kayak besar. Terus kayak megangin aku gitu, jadi aku nggak bisa gerak. Tapi nggak begitu jelas bentuknya gimana. Tapi setelah itu baik-baik aja? Setelah itu baik-baik aja sih. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang pria yang pernah terlibat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rian. Selamat malam. Selamat malam, silakan. Selamat malam, Mas Rian. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya wira swasta. Oke, Saat apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Pada saat saya berumur 18 tahun, saya sempat kakak sepupu saya. Karena apa ya? Pada saat itu, saya terjerumus dalam narkoba. Baik, tapi waktu itu sudah bertanggung jawab dihukum. Sudah. Oke, apa tujuannya datang ke menembus mata batin? Tujuan saya datang ke sini karena saya masih merasa bersalah sampai saat ini. Dan itu selalu menghantui saya selama 8 tahun. Oke, karena dihantui rasa bersalah itu makanya datang ke sini. Betul. Baik, pernah didatangi sama almarhum? Pernah. Dalam mimpi atau langsung? Dalam mimpi dan langsung itu pernah 2 kali. Dan langsung itu sekilas melihat. Nggak ada komunikasi, nggak ada pesan apa-apa yang disampaikan? Tidak ada. Baik, mudah-mudahan Mas Rian bisa mendapatkan solusi dari masalah lagi dihadapi. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rian tinggal di rumah bernomor 25. Terlahir tanggal 6 Desember 1992. Dia memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan sangat terburu-buru. Saya melihat banyak hal negatif yang dilakukannya di usia muda. Banyak sekali kekacauan di jiwa Rian. Saya melihat ada arwah laki-laki yang mengikutinya.
Saya ingin mencoba berkoneksi dan tanya apa maunya. Sebenarnya Rian adalah perjanjian gaib dan harus menumbalkan satu orang lagi. Saya akan membantu Rian memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rian, dengan tanggal lahir 6, bulan 12, 19, 92, dengan nomor rumah 25. Rian pernah keluarganya sendiri ya? Iya, Waktu betul. itu adalah Kakak sepupu saya. Dan dihantui rasa bersalah, bahkan almarhum juga pernah datang lewat mimpi dan juga arwahnya juga pernah datang. Ya, betul. Dan makanya ingin lepas dari rasa bersalah dan mudah-mudahan bisa ya tenang baik almarhum maupun Anda sendiri ya. Amin. Gimana, Roy? Pernah menusuk salah satu kerabatnya ya. Iya, betul. Dan Roy. sampai hari ini dihantui. Betul, Roy. Selama 8 tahun terakhir, seperti itu, Roy. Nama asli sang korban siapa? Nama asli. Iya. Itu meninggal. Iya, Roy. I'm so sorry. Jadi sangat menyesal sekali atas meninggalnya. Pratama. Rian sangat menyesal sekali atas meninggalnya. Kemudian saya melihat sosoknya Yu sebenarnya masih ada di diri Rian sih. Masih ikutin Masih dia? ngikutin sampai sekarang dan dimanapun kamu berada. Tapi yang saya jadi pertanyaan adalah Rian udah pernah dihukum kan? Sudah, Roy. Berapa tahun itu? Itu saya divonis sekitar 4 tahun, tapi saya menjalani hanya 1,5 tahun. Dikurangi remisi. Ya, resiko orang yang seseorang biasanya dia akan dihantui oleh arwahnya, dan itu nggak bisa sampai lepas sampai kamu meninggal nanti. Atau ibaratnya ada yang ditukar gitu loh. Seperti itu, Roy. Iya, jadi dia arwah gentayangan yang ingin balas dendam. Kalau kamu misalnya punya pasangan atau apa, mungkin dia kalau nggak bisa ke kamu tapi ke pasangan atau yang lain seperti itu. Kamu udah nyekar ya ke kuburannya Sudah. dan minta maaf sudah. Sudah minta maaf. Setelah saya keluar dari penjara, saya langsung ke kuburan kakak sepupu saya. Mas Ren boleh lebih keras lagi suaranya ya? Oke. Dengan cara apa ya? Saya pada saat itu saya tusuk di leher. Tusuk di leher Iya. dan keluar darah. Tapi saya lihat dalam mata batin saya, ini selain di leher ada beberapa tusukan di perut. Iya, betul, Roy. Sebenarnya itu yang saya lihat. Tusukan itu sangat tajam sekali. Saya ngelihatnya serem banget loh. Saya ngerasa saya ngeri kalau berada di posisi pada kali itu. Karena saya kehilangan banyaknya darah dan sakit sekali. Sadis berarti. Sadis. Kenapa ya? Ada masalah apa sampai harus Pada saat itu saya hendak menjual atau menggadaikan motor ayahnya. Dan pada saat itu juga si menghalangi saya. Karena saya sedang dalam pengaruh obat-obatan dan emosi yang tinggi. Tanpa saya sadari saya melakukan hal itu. Saya melihat dalam penglihatan batin saya, dia masih belum tenang. Dan ada barang yang mengganjal di Rian. Apakah kau membawa barang bukti? Ada, Roy. Coba masih Roy disimpan? boleh lihat kah? Bisa saya ambil? Iya silakan. Dia hidupnya nggak tenang sekali. Rian dan jadi nggak tenang. Dan nggak tenang arwahnya. Dan Rian juga dihantui. Perasaan bersalah dan perasaan dihantui. Gentayangan ya. Gentayangan. Ini pisau yang saya pakai untuk menusuk Boleh Yuda. buka kah?
Ah, Kenapa saya lakbanin? Biar saya tidak hilaf dan tidak terulang lagi, dan bahkan saya tidak mau sampai kesurupan dan berakhir kepada saya lagi. coba saya lihat. Kesurupan. Pernah kesurupan? Saya hanya antisipasi. Itu waktu dihukum di penjara, itu dibuang dan disembunyiin ya? Betul. Karena saya sempat lari selama 3 hari, lalu kepolisian menemukan saya. Barang bukti tapi nggak ditemukan. Barang bukti waktu itu saya ada tempat penyimpanan saya yang hanya saya yang tahu. Ini barang buktinya ya. Iya, diumpetin sama dia. Oh my god. So scary. Kenapa, Roy? Kenapa yang kamu rasain apa? Kejadiannya di siang hari. Betul, Roy. Tapi ada suara temperamen tinggi sekali antara kalian berdua. Betul? Betul, Roy. Dan kemudian ini udah saling gelap mata yang saya lihat di sini. Dan saya merasa keadaan di luar juga sebenarnya lagi rame kan ya. Ini aku nggak tahu ini sebuah toko atau sebuah bengkel atau showroom atau apa itu bentuknya. Itu bengkel, Roy. Roy lihatnya ini seperti bengkel, banyak tang dan partikel-partikel besi, dan saya merasa seperti itu. Dan kamu udah nggak ada ide lain. Tiba-tiba ada pisau, tiba-tiba dinancepin di sini. Terus udah gitu di Iya, betul. Seperti itu kejadiannya. aduh, saya melihat ada 5 atau 6 tusukan di sini. Kau nggak nyadar ya berapa tusukan? Saya tidak menyadari berapa kali saya menusuk karena saya sedang dalam pengaruh emosi. Baik. Iya. Dan ini mungkin juga pelajaran buat pemirsa di rumah. Kalau orang lagi marah, kemudian ada benda tajam, biasanya akan timbul kecenderungan untuk nusuk dan segala macam. Itu biasanya dipengaruhi oleh makhluk halus. Oh, langsung masuk ke pikirannya, Iya. akhirnya ngambil Iya, yang iya. tajam. Makhluk halus itu tidak mengganggu secara cereng terus sambil makhluk halusnya main enggak. Tapi makhluk halus itu bekerja secara halus sekali kayak ya. Itu yang terjadi yang saya lihat di sini. Dan saya ngelihat sampai sekarang belum tenang. Karena itu saya datang ke sini, saya ingin meminta maaf pada kakak sepupu saya dan ingin dia tenang dan tidak menghantui tidur saya, bahkan menemui saya seperti itu. Saya minta kursi lagi satu boleh gak untuk arwahnya. Arwahnya. Ini arwahnya terlihat marah, ingin balas dendam. Ingin balas dendam. Ada bisikan bunuh diri gak? Pernah ada Bagaimana? bisikan bunuh diri? Kalau bisikan bunuh diri, saya sempat dalam penjara dan itu gagal karena dihalau sama teman satu sel saya. Apa yang dilakuin waktu itu? Saya waktu itu ada sikat gigi, saya lancipin dan itu mau saya tusukin ke lambung saya sendiri. Di sebelah. Bisa pikir. Dan jangan lupa dupanya. Oh sedih ya. Saya sangat sedih, Roy. Baik, saya mau nanya. Boleh. Sama yang kayak kamu bilang tadi kan kamu takut kamu lagi tidur gangguan. Emang sebelumnya emang pernah ada gangguan saat tidur? Gangguannya seperti apa? Saat saya tidur, seperti menghampiri saya dengan semua amarah dia yang ingin dia lampiaskan ke saya, seperti itu, Mbak. Mungkin itu rasa bersalah dia mungkin ya. Atau Bisa rasa bersalah, bisa Bisa beneran juga memang iya. datang.
karena dendamnya dia itu.